Dia bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah yang terlahir dalam keadaan buta. Suatu ketika di usianya yang semakin senja, pernah meminta kepada Rasulullah agar diperbolehkan untuk salat 5 waktu di rumah karena keadaan fisiknya. Kata Abdullah bin Ummi Maktum, "Wahai Rasulullah, aku ini lelaki buta, rumahku jauh dari masjid. Aku pun tak memiliki seseorang yang bisa menuntunku mengantarku ke masjid. Apakah aku memiliki ruksah atau keringanan untuk menjalankan sholat di rumah?" Kata Abdullah bin Ummi Maktum, "Apakah engkau bisa mendengar seruan sholat?" Tanya Rasulullah. "Saya bisa mendengarnya." Begitu jawab Abdullah bin Ummi Maktum. "Engkau tetap harus hadir bersama kami untuk sholat berjamaah di masjid." Mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Ummi Maktum pun tetap istiqomah menjalankan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Meskipun disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwasanya antara rumah Abdullah bin Ummi Maktum terdapat bebatuan dan pohon-pohon kurma, sementara seperti diketahui bahwa Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat yang mengalami kebutaan sehingga akan sulit melalui jalan tersebut. Sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak dapat melihat tiap kali mendengar suara azan berkumandang berjalan dengan meraba-raba menyambut panggilannya, tidak terkecuali dalam subuh yang gelap. Hingga pada suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum tersandung sebuah batu lalu tersungkur, darahnya mengalir di wajahnya, namun ia tetap bangkit seraya mengusap darah yang mengalir di wajahnya. Abdullah bin Ummi Maktum pun melanjutkan perjalanan menuju masjid. Sejak saat itu, setiap waktu sholat tiba, ada seorang laki-laki ramah yang selalu datang menjemput dan menuntun Abdullah bin Ummi Maktum sampai ke masjid, kemudian mengantarnya kembali pulang ke rumah. Dan itu dilakukan berulang setiap hari. Hingga suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum menanyakan nama dan asal lelaki itu. Kemudian lelaki itu menjawab, "Tak perlu kau mengetahui namaku dan jangan pernah mendoakanku karena sesungguhnya aku adalah iblis." Abdullah bin Ummi Maktum pun sangat terkejut mendengarnya. "Bagaimana mungkin kau selalu mengantarku ke masjid sedangkan pekerjaanmu adalah menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah?" Lalu iblis menjawab, "Ingatkah saat kau berjalan untuk salat subuh ke masjid lalu kau tersandung dan terjatuh sehingga wajahmu terluka parah? Saat itu aku mendengar para malaikat berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni setengah dari dosamu. Aku khawatir jika kau tersandung lagi maka setengah dosamu yang lain akan diampuni Allah juga. Maka aku terpaksa mengantarmu ke masjid." Begitulah pengakuan iblis. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran yang sangat berharga. Pertama, wajib bagi laki-laki yang tidak memiliki uzur untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Yang kedua, dapat dilihat semangat seseorang untuk meraih pahala salat berjamaah di masjid yang tentunya sangat berbeda dengan pahala jika salat sendirian di rumah. Dan yang ketiga, pelajaran yang dapat diambil yaitu istiqomah merupakan hal yang penting bagi seorang muslim, karena dengan istiqomah dapat menjadi ladang pahala bahkan mengikis dosa-dosa.
Lalu bagaimanakah dengan kita? Apakah tidak merasa malu kepada Allah yang telah memberikan fisik yang begitu kuat dan sempurna, lalu dengan berbagai alasan untuk tidak sholat berjamaah ke masjid? Wallahu a'lam bissawab.